Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam segmen Spiritual Dimension. Hari ini saya berkunjung ke tempat suatu peribadatan dan kita akan membahas seperti sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sudut pandang iblis, bagaimana tentang iblis dari sudut agama Buddha dan Hindu. Sore ini kita akan bahas bagaimana sosok iblis dari sudut pandang agama Kristen. Tentunya tidak lengkap bila saya tidak ditemani oleh sahabat Feni Ramasutedi sore ini. Namun sebelum saya membuka kisah cerita ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, and comment. Dan saya juga punya Telegram yaitu namanya Sahabat FRS. Teman-teman kalau untuk diskusi atau mau ya berbincang-bincang, kita mau silaturahmi, itu open, silahkan bergabung di Telegram Sahabat Feni Ramasutedi. Oke, kita nggak sabaran kan? Saya akan perkenalkan siapa sahabat Feni Ramasutedi sore ini. Tentunya beliau adalah seorang pemimpin agama di agama Kristen dan orang yang sangat istimewa untuk saya dan semoga juga untuk istimewa untuk sahabat-sahabat di rumah. Selamat sore, Shalom. Selamat sore Bu Feni, Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Beliau adalah bernama Pak Max Pasal Besi. Pak Max Pasal Besi. Agak sedikit susah menyebutnya karena saya orang Sunda dan orang Jawa, jadi sesuai dengan tulisan itu yang saya sebutkan. Sekarang saya belajar Pak Max Pasal Besi. Pak Max Pasal Besi. Udah benar belum Pak? Betul Bu. Kalau saya salah maafin ya. Bapak di gereja GKI Skop ya Pak ya. Yeah. Pak Max, sebelum saya bertemu dengan Pak Max, saya kemarin itu sempat podcast dengan para biksu Bante dan juga Mangkunegga dari agama Hindu. Okay. Dan dengan topik yang sama, dengan pertanyaan yang sama, saya juga akan bertanya kepada Pak Max bagaimana sosok iblis dari sudut pandangan agama Kristen. Yeah. Dan bagaimana kisah akhir zaman itu yang juga ingin kami ketahui. Lalu bagaimana proses kematian setelah kematian. Okay. Tapi sebelum itu, Pak Max kan punya YouTube. Ya. Yeah. Ya. Nah, Pak Max bisa perkenalkan nama YouTube Pak Max. Ya. Sahabat-sahabat semua, kalau YouTube saya itu bernama Pendeta Max Pasal Besi, sedangkan IG saya Max Pasal Besi. Ya. Silakan di subscribe dan untuk IG-nya di follow, di share, di komen untuk kita saling silaturahmi dan untuk makin dekat ingin mengetahui seperti apa sosok Pak Max bintang tamu sore ini. Nah, sekarang saya mau bertanya. Kita bertanya dari tentang akhir zaman. Oke. Seperti yang sudah pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, di kami pun ada arti tentang akhir zaman itu seperti apa. Dan saya ingin tahu bagaimana kisah tentang akhir zaman pada Kristen. Ya. Oke, jadi begini Bu Feni, kalau berbicara tentang akhir zaman atau yang mungkin istilah yang sering kita dengar itu hari kiamat ya. Jadi di dalam Alkitab yang merupakan kitab suci orang Kristen itu mengajarkan bahwa memang kehidupan sesudah saat ini ada ya, bahwa yang namanya akhir zaman itu pasti akan tiba ya, jadi hari kiamat. Nah itu dengan kedatangan Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Isa Al-Masih, bahwa dia akan datang pada kali yang kedua. Dan di dalam kedatangannya kali yang kedua itu dia akan datang sebagai raja dan juga sebagai hakim ya, hakim. Dan itulah yang disebut dengan akhir zaman atau hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua ya. Kalau saya salah mohon maaf. Mungkin benar tidak istilahnya juru selamat. Ya. Jadi dia datang sebagai juru selamat, betul? Betul ya Pak ya. Betul. Ketika hari itu tiba, tentu untuk menuju hari itu ada tanda-tanda. Yeah. Di kami pun juga ada tanda-tanda, walaupun itu semua kembali kepada misteri kehidupan. Benar. Nah, kalau dari versi agama Kristen,
tanda-tanda akhir zaman itu seperti apa? Ya, jadi kalau saya kembali tadi bahwa Yesus Kristus itu memang sebagai juru selamat ya, orang percaya bahkan semua umat manusia. Jadi pada waktu kedatangannya yang pertama kali di dalam kekristenan diajarkan bahwa dia datang sebagai bayi ya, yang kita kenal dengan perayaan Natal. Oh iya. Nah, disitulah sang juru selamat itu datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, setelah itu dia naik ke sorga, dia mati menebus kehidupan manusia daripada dosa, dan setelah itu dia bangkit lalu dia naik ke sorga, dan dia akan datang pada kali yang kedua ya, yang disebut dengan akhir zaman tadi. Nah, kalau bicara tentang tanda-tanda akhir zaman, Alkitab di dalam Kristen itu menjelaskan cukup mendetail. Cuma saya pikir karena waktu yang begitu singkat, otomatis kita tidak bisa menjelaskan secara mendetail. Tapi secara garis besar, Alkitab katakan bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan, kalau saya lihat bahwa dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, ada gempa bumi yang dahsyat di mana-mana. Jadi sebetulnya kita ada di hari ini pun, kalau dalam sudut pandang Alkitab, kita sudah ada di penghujung daripada akhir zaman itu sendiri. Bahwa sebetulnya waktunya sudah sangat dekat, karena Kristus akan datang pada kali yang kedua, yang kita kenal dengan Isa Al-Masih tadi ya, dan dia datang sebagai raja, sebagai penguasa, dan juga sekaligus sebagai hakim untuk menghakimi orang yang percaya kepada dia maupun yang tidak percaya, karena dia datang untuk umat manusia ya. Jadi sebetulnya di dalam kekristenan itu Kristus Yesus itu sebagai juru selamat itu bukan cuma untuk orang Kristen tapi untuk semua umat ya. Saya tadi ketika Pak Max bilang, Pak Pendeta bilang sudah mendekati, saya merinding. Karena di luar apapun itu ya, apapun agama itu gitu ya, hari itu adalah hari yang menyeramkan. Sangat menyeramkan. Kita nggak bisa bayangin, karena kita membayangkan gempa yang kita dengar di televisi saja, itu udah membuat kita merasa takut. Benar. Apalagi kalau gejolak itu berbarengan semua. Betul. Benar seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk di agama Kristen, adakah tanda-tanda itu? Salah satunya bahwa seorang anak menolong pada orang tua. Ya, memang salah satu betul. Jadi gejolak psikologi maupun gejolak moralitas dan segala macam kemerosotan moral itu nyata. Karena di dalam satu ayat di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh maupun zaman Lot, itu juga akan terjadi di akhir zaman. Nah, sementara kalau kita kembali kepada kehidupan, karena di dalam Alkitab juga menjelaskan tentang Nabi Nuh punya kehidupan, Nabi Lot itu di zaman itu kan zaman yang begitu rusak ya, sampai Tuhan mendatangkan air bah. Nah, karena di situ dikatakan ada kekerasan, tindak kekerasan, orang sudah tidak pernah lagi cari Tuhan ya. Jadi kita lihat moralitas yang begitu kacau. Di dalam satu ayat dia katakan sebagaimana pada zaman Nuh orang kawin dan mengawinkan ya, begitu juga akan terjadi pada akhir zaman. Nah, jadi kalau saya lihat masalah konsep moralitas ini di akhir zaman juga sekarang orang kawin dan mengawinkan. Artinya sudah begitu banyak orang yang tidak lagi mengindahkan lembaga pernikahan ya. Kadang-kadang kita lihat orang bisa kawin dengan bebas begitu saja tanpa ada satu ikatan pernikahan. Dan ini sebetulnya ciri khas dari akhir zaman tadi, salah satu ya. Salah satunya ya, jadi gejolak moralitas juga nampak ya. Kekerasan ya, kita lihat tindak anarkis di mana-mana ya, ini kecenderungan akhir zaman. Iya. Jadi bukan hanya gejolak alam. Bukan cuma gejolak alam, tapi pemberontakan manusia juga ya. Juga ada. Tentunya kalau kita lihat sekarang sudah terlalu banyak sekali bagaimana problem-problem dunia yang dimana tentang kejadian-kejadian alam. Dan banyak juga gejolak-gejolak yang moralitas yang sudah banyak kita temukan. Untuk dari segi agama Kristen, sebuah action apa yang akan kita persembahkan, Pak Pendeta? Ya, agama Kristen cukup jelas bahwa ketika Kristus datang pada kali yang pertama 2000 tahun yang lalu, ya, yang dikenal dengan hari Natal, di situ Yesus
mengajarkan ajaran-ajaran Yesus itu selalu menghimbau untuk kita bertobat, ya. Jadi untuk mengalami keselamatan supaya kita lebih siap, sebetulnya seseorang itu harus mengalami pertobatan. Kalau dia mengalami pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, dia akan diselamatkan, dan tentunya melalui kuasa Tuhan itulah dia dimampukan untuk menata kehidupan dengan baik. Jadi dia menjadi seorang yang rindu untuk menekuni atau belajar Alkitab, ya, dia seorang yang rajin berdoa, yang selalu rajin untuk cari Tuhan. Mungkin di hari Minggu dia datang beribadah, dan inilah yang akan mendorong dia sehingga dia mempersiapkan diri secara baik. Jadi kalau hari Tuhan itu datang, mau kapan pun dia sebetulnya sudah siap. Kira-kira seperti itu. Ketika Tuhan memanggil, kita udah siap, betul. Udah prepare ya, prepare. Kita persiapkan hati kita, benar, peribadatan kita betul. Bagaimana, tanggung jawab kita di dunia lebih sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh, ya. Dan kesimpulan seperti ini, bahwa di dunia selama masih ada hal kebaikan, setidaknya itu bisa menjadi energi positif ya, betul. Pak Pendeta ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Pendeta, saya sering nonton film luar karena Hollywood. Banyak kisah-kisah di situ tentang iblis, ya, bagaimana iblis itu merusak moral, iblis itu yang ya banyak untuk agar kita tidak bersujud kepada Tuhan. Kalau di Kristen kan Allah Esa satu, betul. Begitupun di Islam istilahnya Allah Subhanahu Wa Taala satu. Nah, apa benar istilah-istilah seperti itu ada, Pak Pendeta? Maksudnya kayak aliran-aliran sesat untuk iblis itu. Nah, itu bagaimana tuh Pak Pendeta? Ya, kalau dalam pandangan Kristen sebetulnya sejak dunia diciptakan itu sudah ada iblis, ya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu sendiri dijelaskan bahwa iblis itu sebetulnya malaikat, ya, malaikat. Jadi ada malaikat yang namanya malaikat Gabriel sebagai utusan, ya, malaikat Mikael sebagai untuk berperang, lalu yang satu itu selalu melayani Tuhan, itulah yang namanya malaikat Lucifer, ya, namanya Lucifer. Nah, Lucifer ini kalau kita teliti itu identik dengan iblis, ya, di dalam Alkitab itu dia adalah iblis atau istilah lain setan, ya, Satan gitu, ya, dari bahasa itu. Jadi dia itu penguasa. Nah, pada waktu dia dibuang karena pemberontakannya kepada Allah, dia dibuang dari sorga, ya, dibuang oleh Allah. Nah, waktu dia dibuang itu dia membawa ada begitu kurang lebih sepertiga malaikat yang mengikuti dia, ya. Jadi 2/3-nya tinggal, tapi sepertiga ngikut dia. Nah, makanya di dalam kekristenan ada istilah iblis, ada istilah juga setan-setan. Nah, setan-setan dan juga roh-roh jahat. Nah, kalau setan-setan ini mirip sama dengan roh-roh jahat. Itu sebetulnya malaikat-malaikat yang dibuang jadi pengikutnya Lucifer. Tapi yang pemimpin itu adalah iblis, ya, iblis. Ini agak menarik ini. Karena saya nggak nyangka ternyata berarti iblis sama setan beda. Ya, kan jadi kalau iblis itu Lucifer tadi, ya, Lucifer, ya, pemimpinnya. Nah, kalau setan-setan itu pengikutnya. Ya. Sepertiga, ya, banyak. Pak Pendeta, ya. Ya. Nah, kalau gambaran yang diceritakan sosok Lucifer itu seperti apa? Apa digambarkan atau tidak, Pak Pendeta? Ya, digambarkan dia sebagai malaikat yang terbuang tadi tentunya, ya. Sosok gambarannya menyeramkan atau bagaimana? Saya pikir kalau gambarannya tidak digambarkan seperti itu, tapi kalau kita lihat orang menggambarkan, ya, melalui imajinasi seperti itu, ya, saya pikir ya samalah secara umum, ya, tapi secara nyata orang lihat itu kan enggak, ya, artinya tidak. Oh, jadi Lucifer itu dulunya malaikat, justru pelayan Tuhan. Ya. Dia memberontak. Menjadi sombong lalu memberontak, ingin sama dengan Allah lalu dibuang. Berarti kesimpulannya bahwa sifat sombong itu sifat yang dihasilkan oleh iblis. Ya, betul. Benar.
Salah satu. Jadi kita dihimbau untuk kalau bisa jangan sombong. Jangan kan? sombong. Karena sebagai manusia kita mau sombong dengan apa? Ya kan? Nafas kehidupan yang kita miliki ini datangnya dari Tuhan. Betul. Harta benda yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Betul. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Alkitab katakan bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan kemuliaan hormat. Jadi apa saja yang kita miliki di bumi ini itu semua berasal dari Tuhan, ya. Karena kita lahir telanjang, mati juga telanjang, kan? Gitu kira-kira. Saya suka dengan kata-kata dari Tuhan untuk Tuhan. Ya. Mohon maaf Pak Max. Ya. Di kami pun Muslim ada kata-kata itu. Betul. Jadi sejatinya bahwa tidak ada alasan untuk sombong. Betul. Dan kedua, yang saya ambil kesimpulan bahwa kita jangan mengejar segala sesuatu sebelum kita memahami. Betul. Karena saya selalu meyakini Pak Max bahwa ya agama mengajarkan kita pada kebaikan dengan caranya, dengan prosesnya. Nah di sini yang dibutuhkan antara saya dengan Pak Pendeta ya toleransi, sikap yang itu lebih nikmat ya Pak Max. Benar-benar. Daripada kita saling saling aku. Betul. Gitu. Ya. Nah sekarang kita kembali kepada cerita tentang iblis dan setan. Ya. Saya tertarik di sini dengan kata-kata setan. Setan berarti itu adalah pengikut dari Lucifer. Lucifer atau iblis tadi. Saya pernah dengar cerita Pak Max, mungkin ini saya salah. Suatu saat Lucifer akan turun. Ya, terus? Apakah benar itu? Kalau di dalam kekristenan sih tidak menjelaskan seperti itu ya. Yang jelas Lucifer itu memang sudah ada. Jadi setan-setan yang menurut pemahaman Alkitab itu memang sudah ada di tengah-tengah dunia ya. Dia yang membangun kerajaan kegelapan gitu kan. Jadi kalau kita lihat bahwa sejak dia dibuang Tuhan ya itulah yang membuat manusia akhirnya semakin jahat ya, dia dan pengikut-pengikut gitu. Sifat kejahatan manusia itu adalah warisan dari dia. Saya pikir tentunya tidak semua ya, tapi kadang-kadang juga dia bisa saja menunggangi kan. Menunggangi sehingga ada seorang yang mungkin bisa semakin jahat gitu kan. Oh seperti itu ya Pak Max ya. Jadi kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan ya. Nah itulah yang harus yang harus kita istilahnya perjuangkan kita perangi ya. Kita perangi ya. Nah ada istilah kata Dajjal. Ya. Itu sama dengan Lucifer atau tidak? Atau perumpamaan kata? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi juga. Tapi yang jelas di dalam kekristenan itu di Lucifer itulah yang namanya iblis tadi yang Ibu katakan ya. Ya. Karena memang kan ada versi-versi. Kalau ini Dajjal. Betul, banyak istilah-istilah benar. Atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat saya ini ceritanya nonton film nih, kan film tuh banyak tuh hal-hal seperti itu Lucifer. Dan dia bisa menyerupai macam-macam ya. Macam-macam. Seperti Pak Max, berarti ada kemungkinan dia bisa menyerupai. Jadi sebetulnya kalau yang tadi saya bilang kan pengikutnya dia itu kan ada sepertiga ya Bu ya. Makanya disebut setan-setan dan juga roh-roh jahat. Jadi kalaupun seperti istilah dalam masyarakat kita ada kuntilanak, ya kan? Itu. Ada macam-macam di setiap daerah mungkin beda-beda. Ya sebetulnya itu manifestasi dari roh-roh jahat tadi, manifestasi dari setan-setan yang dibuang tadi, gitu ya. Ya dia bisa menyerupai apa saja kan, gitu. Jadi tentunya ada, ya. Tapi ya seperti itu, kekuasaannya kan terbatas kalau setan. Bila seandainya dalam suatu agama Kristen menemukan sebuah kasus. Ada jemaatnya yang terkena roh jahat, kerasukan bagaimana? Itu bagaimana? Kalau di dalam kekristenan yang kita tahu itu bahwa kuasa setan itu kan terbatas, ya. Beda dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu kan tidak terbatas, ya. Tuhan yang kita sembah itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa, penguasa langit dan bumi dan segala sesuatu. Jadi tentunya kuasa Tuhan itulah yang melebihi segala-galanya. Jadi kalau kita mendapatkan kasus seperti orang kerasukan dan segala macam, ya kita datang doain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita doain supaya dia bisa terlepas dari ikatan-ikatan seperti itu. Baik. Nah, itu berarti ada
sama dengan pemberkatan nggak ya Pak? Bukannya doa. Ya? Jadi seperti doa pelepasan begitu ya. Doa pelepasan ya, supaya seseorang terlepas. Iya, ya. Karena kan saya nonton film, ya. ada dibacakan doa-doa seperti ya. itu. Kalau di film-film itu kan kadang-kadang pengembangan, terus kan imajinasi juga. Ya. Tapi memang ya roh jahat itu memang berarti ada ya? Ya, roh jahat memang ada. Roh jahat ada. Mungkin kita sama-sama pernah dengar ada yang menyembah Lucifer. Ya. Manusia yang menyembah Lucifer. Ya. Ada pertentangan seperti itu dan ini saya yang bilang ya bahwa ada yang istilahnya salib dibalik karena dia tidak mengakui adanya Tuhan, kita dipaksa untuk menyembah kepada iblis. Itu ada ya Pak? Yang saya tahu di dalam kekristenan memang sekarang pengembangan ya, jadi sebetulnya bukan dari Alkitab atau yang lain, tapi tentunya dalam masyarakat Indonesia pun kita tahu ya, masyarakat dunia udah tahu bahwa memang ada istilah seperti menyembah setan ya, yang lebih cenderung mungkin ada gereja setan seperti itu kan ada ya. Tapi tentunya kita hanya bisa melihat dan mungkin di dalam, kalau untuk Indonesia kan tentunya bicara tentang agama itu kan dibatasi. Betul. Ya kan ada aturan-aturannya. Jadi mungkin mereka berkembang atau tidak berkembang, saya juga kurang begitu paham ya, memahami, tapi yang jelas yang saya tahu dari media itu ada ya. Iya kan? Media Mama ada. Pernah dengar kan? Pernah dengar ya, pernah dengar tahu itu ada. Atau mungkin kita pernah dengar juga kayak Mongol itu kan cerita bahwa ada Lucifer atau seperti apa di sebuah perkumpulan seperti itu, dan memang ya menyeramkan ceritanya seperti itu. Memang kalau saya melihat bahwa di Alkitab sendiri sebetulnya lebih banyak ayat-ayat itu berbicara tentang Tuhan ya. Jadi tujuan daripada Alkitab itu adalah untuk kita mengenal Allah, bukan untuk mengenal setan. Nah, jadi saya pun tidak terlalu tertarik lah untuk belajar seperti itu atau mengetahui dia lebih banyak. Hanya sekedar tahu, oke, untuk kita waspada. Tapi untuk mau mendalami tidak ya. Saya lebih senang untuk mendalami firman Tuhan. Ya, Alkitab lebih mengenal Allah, mendekatkan diri dengan Allah, itu jauh lebih baik kan? Gitu. Betul. Minimal kita mengetahui hanya untuk kita waspada. Iya. Cara menanggulangi seperti itu kira-kira. Karena memang ya luar biasa sekali banyak pemahaman di luar sana yang mungkin jangankan di kami pun ada. Jadi di luar konsep itu terkadang yang tidak bisa kita batasi dengan pola pikir kita, dia membangun kerajaan sendiri, membangun istilahnya sendiri ya. Benar. Nah, sekarang saya mau bertanya Pak Pendeta, saya tidak tahu apa itu baptis. Yang dimaksud dengan baptis itu apa? Kalau baptis itu sebetulnya tanda bahwa kita menjadi orang Kristen ya, sama seperti mungkin di ajaran agama lain, seseorang mau menjadi pengikut agamanya tentu melalui jalan dengan itu ya. Kalau Islam syahadat. Ya, misalnya seperti itu. Tapi di kekristenan sendiri sebetulnya tidak sekedar untuk menjadi anggota gereja, dia harus baptis. Karena istilah baptisan sendiri itu artinya tanda pertobatan sebetulnya. Tanda pertobatan. Jadi seseorang yang mau menjadi anggota gereja, memang hampir semua gereja melaksanakan itu, dia harus punya syarat dibaptis. Tetapi kalau kita lebih mendalami pengajaran Alkitab, sebetulnya bukan sekedar dibaptis, tapi dia harus menjadi manusia yang bertobat, manusia yang diperbaharui ya gitu lah Bu. Jadi ya makanya istilah baptisan pun seringkali kita dengar itu adalah tanda pertobatan. Gitu. Baik. Nah di sini kan kita kan semua mungkin sahabat-sahabat di rumah nggak tahu, dengar hanya kata baptis, itu baptis apa? Nah kalau baptis kan kita pernah lihat Pak Pendeta, ada bayi baru lahir dibaptis. Iya. Dia lahir dalam keadaan Kristen, agama Kristen. Itu untuk penyelamatan atau? Ya itu
sebagai tanda ya bahwa dia juga ya. Oh ya, karena di kami kan kalau di Islam kan istilahnya kami Islamatan seperti apa. Oh jadi seperti itu. Sini sangat menarik karena memang di dalam kekristenan ada beberapa metode ya, ada juga beberapa gereja yang melaksanakan dengan cara baptis waktu masih anak, tapi ada juga yang waktu dewasa gitu ya. Mungkin nanti di dalam sharing yang lain kita bisa mendalami itu, karena kalau mau berbicara lebih dalam memang waktunya nggak cukup Bu ya, karena itu pun harus disertai dengan Alkitab supaya lebih jelas ya, jadi tidak hanya Bu ngomong. Jadi ternyata kalau membahas itu nanti sahabat, karena kan ya seperti kita lihat di luar negeri kayak kalau nggak salah baru artis baru dewasa dia baru dibaptis. Benar. Ada yang dari baby sudah dibaptis gitu kan. Jadi itu memang pemahaman seperti itu nanti kita bahas nanti. Kalau sekarang para pendeta nggak selesai hanya 30 menit. Karena tentunya pasti lama sekali. Cuman saya memang tertarik kita agar sahabat-sahabat di rumah kan selama ini bertanya ini apa? Pak Pendeta, ketika peribadatan, apakah arti roti atau apa ada anggur ya Pak Pendeta? Itu perjamuan kudus ya. Oh, perjamuan. Jadi perjamuan kudus di sana ada roti dan anggur. Ya, roti dan anggur itu sebagai lambang. Di mana waktu 2000 tahun yang lalu ketika Kristus datang ke dalam dunia, kan tujuan Yesus datang ke dalam dunia kan untuk menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan orang berdosa. Dengan jalan apa? Dia mati di kayu salib. Waktu dia mati, disitulah darahnya tercurah karena dianiaya, disiksa sampai di tiang kayu salib. Tubuhnya juga dicabik-cabik karena cambukan tentara Romawi. Sehingga sebetulnya itu makna waktu kita makan anggur dan makan roti dan minum daripada anggur, itu makna bahwa kita sebetulnya ambil bagian di dalam penderitaan Tuhan. Seakan-akan kita memakan tubuh dan darah Tuhan ya. Jadi kita mengakui bahwa itulah penderitaan Kristus. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga ada ikut ambil bagian di dalam situ. Kira-kira. Jadi sebuah simbolis itu serta kita merasakan penderitaan Kristus dan kasih yang Tuhan, betul. Kan ada suka ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus, ya, itu namanya perjamuan kudus. Berarti tentunya anggur dan rotinya udah melalui doa. Ya, harus didoakan kan? Sebagai pendeta kita mendoakan untuk mempersiapkan semuanya dalam pelaksanaan. Untuk perjamuan kudus itu biasanya dilakukan seminggu sekali atau hari-hari tertentu? Ada sebetulnya tidak itu ya, tidak, itu fleksibel aja. Ada yang bisa 1 bulan sekali, ada yang juga mungkin gereja-gereja yang adakan setiap minggu. Karena kan arti daripada makan roti dan minum anggur itu kan sebetulnya untuk mengingat akan kematian Tuhan sampai dia datang yang kedua kali. Jadi waktu kita makan roti dan anggur, kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita kan. Jadi marilah kita bertobat supaya jangan buat dosa lagi, kira-kira seperti itu. Iya, jadi setiap kali makan dan minum ya diingatkan gitu. Jadi ada gereja-gereja yang mungkin 1 bulan 1 kali, ada yang 3 bulan sekali, bahkan ada yang 1 minggu 1 kali. Istilahnya kalau dalam ini kesimpulan saya, mohon maaf kalau saya salah, kita diajak untuk mengingat kasih Tuhan. Betul. Pengorbanannya seperti itu. Benar. Ya, karena saya dulu waktu SMA kan sekolah Kristen pendeta, cuma ada lupa-lupanya gitu kan. Ya karena kalau saya sekolah Kristen itu mau nggak mau ya memang saya juga harus ikut agama semua, gitu ya. Tapi saya merasa nyaman karena apa? Saya selalu menjemput energi positif. Saya membuang energi negatif. Yang positif, hal-hal yang menjadi sebuah positif dalam diri itu kita jemput, kita ambil. Ya kayak kita, karena bagi saya ketika kita meninggal, mati atau kita pulang, bukan hanya yang kita bawa bukan hanya persoalan agama atau ibadah, tapi hati kita. Kalau saya Pak Pendeta seperti itu, makanya saya menjemput selalu terus, menjemput energi positif. Tadi kita udah membahas tentang akhir zaman,
bagaimana iblis di sudut pandang agama Kristen, dan alam kematian, setelah kematian itu ada kehidupan baru, ya. Kehidupan baru, benar? Ya, jadi di dalam kekristenan itu sesudah nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, itu akan ada penghakiman, ya, yang dilakukan oleh Tuhan sebagai hakim. Jadi yang melakukan atau mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan Yesus, juru selamat pribadi, ya, itu akan menerima upah, ya. Jadi ada kebangkitan kembali. Orang-orang yang kita yang masih hidup mungkin diubahkan, memiliki tubuh kemuliaan yang baru. Kalau orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan, dan itu akan masuk dalam bersama dengan Tuhan memerintah, ya, dalam pemerintahan 1000 tahun. Dan sesudah itu nanti ada penghakiman yang kedua, itu untuk orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Dan sesudah itu ada langit baru, bumi yang baru, ya. Jadi masa kekekalan gitu. Jadi di dalam kekristenan percaya bahwa ada kehidupan yang baru nanti sesudah Yesus datang yang kedua kali, ya. Jadi kita bersama-sama di sorga, kira-kira seperti itu. Pemahaman seperti itu. Iya, Alkitab mengatakan seperti itu. Bahwa kita akan memiliki masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, di sorga itu. Di sorga itu. Ya. Nah, ini yang istilah Alkitab dibilang ada bumi yang baru dan langit yang baru, seperti itu. Berarti ada, ya, setelah ada, ini, ya. Ya. Karena memang kan setiap agama mempunyai keyakinan Betul. masing-masing. Di sini menurut keyakinan agama Kristen seperti ini, bahwa akan ada kehidupan yang baru. Betul. Ya, tentunya di kami pun, di Islam pun juga ada istilahnya. Jadi memang, ya, itu dia kuncinya, kita saling menghormati, saling toleransi. Jadi kita mengetahui ini semua. Saya Muslim, tapi memang saya juga tertarik. Benar. Saya pengen tahu bagaimana di agama Buddha, Ya. Hindu, dan sekarang di Kristen semua. Menurut saya energi positif itu akan saya ambil. Ya. Gitu. Ya. Perbincangan sore ini, sahabat-sahabat di rumah, tentu sangat menarik. Banyak yang mungkin kita orang awam tidak mengetahui apa istilah tadi, perjamuan kudus, apa arti simbol dari anggur dan roti, apa itu kehidupan baru setelah alam kematian, dan bagaimanakah tentang iblis di sosok Kristen yang sejatinya memang harus kita perangi. Dan bagaimana tanda-tanda akhir zaman yang dimana Pak Pendeta bilang pada hari ini sudah mendekati. Betul. Karena dari gejolak alam, gejolak dunia, dan yang terpenting adalah gejolak moralitas. Benar. Ya. Pak Pendeta, tutup acara pembicaraan malam kita hari ini. Adakah aturan di agama Kristen tentang perzinahan? Aturan tentang perzinahan. Ya, kalau di agama Kristen itu jelas, ya, ada hukum Tuhan, ya. Kita kenal dengan hukum Taurat. Taurat Tuhan itu ada salah satu, jangan berzina. Ya, jadi ada, ya. Sangat dijelaskan. Melarang bukan cuma berzina, tapi berbagai macam dosa itu sangat dilarang. Ya. Agama selalu menjelaskan satu hal yang baik. Betul. Jadi sekalipun sebagai manusia kita lemah, tapi Tuhan memampukan untuk kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan itu kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, gitu. Ya. Aduh, luar biasa sekali, Pak Pendeta. Ya. Terima kasih banyak udah memberikan penjelasan yang saya dan sahabat-sahabat di rumah tidak tahu. Ya. Dan saya berharap semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dan tetap menjalin persahabatan. Karena sesungguhnya persahabatan jauh lebih indah daripada kita seperti cerita-cerita di luar, ya seperti apa. Sebenarnya lebih nikmat itu kalau kita bersahabat, karena disitulah sebenarnya kalau menurut saya ujian kita yang dicoba adalah kita harus bisa toleransi. Ya, saya juga berterima kasih sekali dengan Bu Feni yang
mengundang saya dalam acara ini, karena bagi saya ini sangat menarik ya. Sebetulnya inilah yang namanya kebinekaan ya. Kita sekalipun berbeda tapi kita satu, karena saya kira ajaran agama pun selalu mengajarkan yang baik ya. Jadi saya support Ibu untuk terus maju ya, supaya YouTube-nya semakin berkembang. Oke, terima kasih Bu. Bapak, sama-sama Bu. God bless you. Sama-sama, Tuhan berkati Ibu juga. Sehat Sama selalu. keluarga ya. Oke. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas. Sahabat Feni Ramasutedi, oke, perbincangan sore ini sangat menarik. Bila saya dengan bersama pendeta ada salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon dimaafkan. Karena sejatinya tidak ada manusia yang tidak luput dari khilaf. Ya. Saya tutup acara sore ini. God bless you always. Amen.